Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Abah Family Jogja. Kali ini aku lagi ada di kajian Ustadz A.A. Hilman yang lagi ngadain acara di Jogja, tepatnya di Hotel Ritz, Jalan Magelang, Yogyakarta. Bagaimana keseruannya, bagaimana isi ceramahnya? Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Ini aku datang di jam 8, padahal acaranya masih di jam 9. Tapi Masya Allah, lihat, sudah full banget, sudah penuh jamaah yang datang. Wow, ini salah satu ustadz yang aku idolain loh teman-teman. Tonton terus video ini ya, jadi biar tahu kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal Islam lebih dekat lagi. Sebelum acara inti, kita ada acara fun games gitu, jadi biar semakin dekat antar jamaah. MASY, Pak Hilman, panggilan akrabnya saat ini, dikenal sebagai seorang dai muda milenial dengan penyampaian dakwah yang santun, tenang, ringan, dan segar. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan seorang trainer motivator pada bidang spirituality in work, yaitu bidang pelatihan motivasi untuk bisa memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kinerja sebuah perusahaan. Ustadz Hilman Fauzi lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 4 Juli 1990. Sejak kecil, Al Hilman tumbuh besar dalam keadaan yatim. Almarhum ayah dan ibunya adalah seorang pedagang di pasar tradisional dengan ekonomi yang sulit. Namun ternyata keadaan yang sulit dalam hidupnya itu tidak membuatnya putus asa untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan. Hilman menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari Pondok Pesantren Garut Arkom Muhammadiyah Garut. Lulus sebagai santri teladan. Ketika di pesantren pernah menjadi delegasi Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang. Setelah itu, ia sempat mendapatkan beasiswa ke Islamic College Tripoli, Libya, dan menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang syariah dari Institut Tazkiyah dan lulus sebagai wisudawan terbaik. Saat ini A sedang menyelesaikan studi S3 Dual Degree di Indonesia dan Malaysia. Kemampuannya dalam menyampaikan pesan dakwah membuatnya seringkali mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam bidang dakwah. Dari mulai juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat nasional, finalis dai muda di televisi, sampai terpilih menjadi dai ambasador untuk mewakili Indonesia dalam safari dakwah di Amerika dan Kanada pada tahun 2016-2018. Pengalaman dakwahnya dimulai sejak muda di usia 17 tahun, diawali dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari mulai musola, masjid, masjid taklim, sampai saat ini kesibukannya mengisi acara religi di televisi dan berdakwah di berbagai institusi perusahaan baik lokal maupun mancanegara. Saat ini Ustadz Hilman membina 2 majelis ilmu dengan segmen dakwah yang berbeda. Majelis Tema Hijrah yang dihadirkan untuk dakwah anak muda dan Majelis Taklim As-Sakinah untuk membersamai kaum perempuan. Alhamdulillah, keindahannya dalam merangkai kata dan kekuatannya untuk menyentuh hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama.
Sallallahu ala Muhammad. Lebih keras suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi semua ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah. Satu kali lagi semua yang hadir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jawab salamnya semangat didoakan masuk surga. Amin. Satu lagi boleh? Lebih keras cakepnya bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat didoakan hidupnya makin berkah. Amin. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Kok cakep sih? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih keras suaranya, lebih semangat jawabannya. Kalau kita ingin dapat ridho Allah, belajarlah ridho dengan ketentuan Allah. Mana ayatnya? Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Pasti sudah pada hafal ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perhatikan kalimatnya. Satu kali nanti Allah akan menyapa kita dengan sapaan yang semua kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Teman-teman sekalian, AA gak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara kita yang pernah membenci ketentuan Allah. Ada gak kira-kira? Tenang itu nikmat atau tidak? Dan ingat ya, yang membedakan orang beriman dan orang yang kurang iman apa AA? Orang beriman tuh dikasih tenang dalam menghadapi masalah. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, AA, saya udah sholat, udah tahajud, udah sodako, tapi kenapa ya AA, ujiannya ada terus? Allah tidak menjanjikan dengan sholatmu tidak ada ujian, tidak. Tapi dengan sholatmu, hatimu bisa lebih tenang ketika menghadapi masalah. Itu jawabannya. Maka tenang, penting atau tidak? Belajar itu dengan ketentuan. 2, diberikan keselamatan dalam hidup.
Orang yang ridho selamat. Dia nggak akan nyari kambing hitam. Ciri orang yang kurang iman. 3 ciri orang yang kurang iman. 1, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. 2, sering khawatir dengan yang belum terjadi. 3, merasa capek, kecewa, lelah dengan yang sedang terjadi. Ada berapa cirinya? 3. Ciri orang yang kurang iman. 1, masih gelisah menerima ketentuan Allah. Catat ini. Yang pertama, percayalah la ahada arhama bika min rabbika. Tidak ada yang paling sayang kepadamu kecuali siapa? Allah. Manusia bisa nyakitin kita, tapi ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi ada yang tak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Yang kedua, la ahada a'lama bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada yang paling tahu tentang diri kita kecuali siapa? Allah. Bahkan kita nggak tahu 1 jam 2 jam ke depan akan terjadi apa? Tahu tidak? Tidak. Yang tahu siapa? Allah. Dan yang ketiga, la ahada aqdaru ala raf'i dzurri anka illa rabbaka. Dan tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Kecuali Allah. Kenapa AA bicara tentang takdir? Mohon maaf, sejak kecil, meski telah diperjuangkan dengan sekuat tenaga, meski telah dimohonkan dengan penuh semoga, tentang takdir yang tersedia, cukup belajar menerima. Tepuk tangan untuk teman-teman Jogja yang lebih beda. Siapin kameranya. Boleh direkam kata-kata ini. Siapin kameranya. Siap? Siap ya. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada sesuatu yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Memaafkan itu tentang hati, melupakan itu tentang pikiran. Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu untuk dihadirkan. Malah yang terjadi, semakin berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi malah semakin ingat. Cukup belajar saja dulu memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Amin pada dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kepada kami kecuali Engkau. Allah, ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam takdir-Mu. Allah, pagi ini kami mohon, kami yang mengangkat telapak tangan ini, kami yang menutup mata ini, kami yang meneteskan air mata ini, ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Allah, tidak ada satupun takdir yang terjadi kecuali semua karena rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Irhamna ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah beratnya hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu sulitnya ujian yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu besarnya masalah yang kami miliki. Ya Allah, Engkau tahu. Ya Allah, kami sadar semua ujian yang terjadi boleh jadi diundang karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon di tempat ini, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Teman-teman, jamaah semua, istighfar. Ingat dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi ujian, musibah, masalah yang selama ini datang kepada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, jemaah, teman-teman, ingat dosa-dosa kita. Mata, ya Allah, maafkan mata kami jika pernah melihat yang haram. Lisan, ya Allah, maafkan lisan kami sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, gibah, sumpah serapah, fitnah. Istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Perut, ya Allah, ampuni perut ini jika dalam perut ini ada makan minum yang haram. Istighfar.
istighfar. Kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua, ada yang pernah menyakiti hati orang tua. Jamaah, teman-teman semua, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu, hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu. Lihat wajahnya. Berapa kali kita menyakiti hati ibu? Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ibu kami. Sebut nama ibu kita masing-masing, ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebut. Ya Allah, sayangi ibu kami, ya. Sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Halalkan ya Allah semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, keringatnya saat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajahnya. Lihat wajah ayah. Istighfar ya Allah. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati ayah, pernah menyinggungnya, pernah melawannya, pernah marah dengannya, pernah bertengkar. Istighfar. Sebut nama ayah kita masing-masing, ya Allah. Ayah kami yang bernama, sebut. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur, ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Jemaah, teman-teman semua, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, yang sedang kecewa, ayo bilang sama Allah. Ayo utarakan sama Allah. Berbisik sama Allah, ya Allah. Silahkan berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing. Ya Allah, kuatkan hati dan pundak,
hari ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang susah, mudahkan urusannya ya Allah. Jika hari ini ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika hari ini ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami lebih sabar dengan ujian, lebih syukur dengan nikmat, lebih ridho dengan takdirmu ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Gantikan semua yang sakit dalam hidup kami dengan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami, istiqomahkan amal ibadah kami, sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, semua yang hadir, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Seperti ini Kau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti lagi Kau kumpulkan kami di surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami, terima infak sedekah kami, pertemukan hari kami ya Allah. Ini bukan yang terakhir Tuhan, tapi ini yang pertama, dan kelak kami belajar terus mengenal-Mu, mendekat kepada-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Alhamdulillah teman-teman, acara kajiannya sudah selesai. Semoga kita bisa mendapat pencerahan, bisa menjadi lebih tenang setelah mendengar kajian-kajian dari Ustadz Ahilman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.